Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore guys. Hari ini tanggal 30 September 56 tahun yang lalu menjadi peristiwa berdarah ya bagi Indonesia. Dengan adanya cerita mengenai pengkhianatan G30 SPKI. Tapi saya tidak ingin membahas cerita itu, tapi saya hanya ingin menceritakan bagaimana penggantian kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto. Sebetulnya kepemimpinan Soeharto itu menjadi kejatuhan multidimensi ya, dari mulai moral, kepribadian, harga diri, dan budaya bangsa, hingga kekayaan negara dihambur-hamburkan untuk negara imperialis terutama Amerika Serikat dan sekutunya serta keluarga dan koleganya. Soeharto juga mengganti garis besar haluan negara yang tadinya dari Trisakti yang sangat anti kapitalisme dan imperialisme menjadi trilogi pembangunan yang pro kapitalisme. Padahal garis besar haluan negara dengan konsep Trisakti sudah dipikirkan lama dan matang oleh founding father kita, Bung Karno. Jadi konsep ini diutarakan pertama kali adalah dalam forum pengadilan di Leendraad. Ketika itu Bung Karno ditahan oleh pemerintah Belanda karena dianggap ingin menggulingkan kekuasaan pemerintah Belanda. Nah, dalam pledoinya yang dinamakan Indonesia Menggugat, tersuratlah apa yang namanya Trisakti. Trisakti itu adalah berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ini adalah konsep kemandirian yang memang menjadi slogan Bung Karno dengan konsep marhainismenya. Nah, beberapa negara yang memang sudah melakukan kemandirian seperti ini memang butuh waktu ya untuk melakukan satu kemajuan. Ya kita lihat contoh Cina ya, kemudian Jepang, mereka selalu berusaha untuk mandiri, tapi setelah seperti misalnya contoh Jepang, setelah dibom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 45, 20 tahun kemudian dia bisa menjadi raksasa ekonomi dunia. Luar biasa bukan? Begitu pula Cina, setelah Deng Xiaoping maju dan mengganti revolusi kebudayaan dengan membuka era keterbukaan, Cina menjadi negara yang maju, yang menjadi nomor satu di dunia. Kenapa Indonesia gagal? Karena memang ada penggantian daripada haluan negara yang tadinya sudah diterapkan oleh Bung Karno, dirubah oleh Pak Harto. Jadi konsep Trisakti tadi dirubah menjadi trilogi pembangunan. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, konsep daripada trilogi pembangunan, konsep tersebut membutuhkan waktu, tapi kita bisa melihat tadi yang seperti saya ceritakan, negara itu bisa maju karena kita membangun dari kemandirian politik dan segala sesuatu yang kita miliki semuanya dinilai. Jadi ada satu bentuk pola kerjasama yang jelas, di mana rakyat pun juga bisa merasakan, karena kita berpaham kepada keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, oleh Soeharto konsep tersebut dirubah menjadi konsep trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan itu yang pertama adalah stabilitas nasional. Stabilitas nasional yang dinamis. Nah, ini adalah satu konsep untuk pelaksanaan stabilitas politik yang menghasilkan regulasi di mana diterbitkan sejumlah peraturan yang mengakibatkan semua hal dikontrol, termasuk pers, kebebasan berpikir dari masyarakat, termasuk kebebasan mahasiswa. Nah, kemudian juga bisa melakukan genosida. Artinya genosida ini
menghapuskan satu kelompok atau ideologi yang bisa mengancam kewibawaan pemerintah, kurang lebih seperti itulah yang bisa mengancam kewibawaan pemerintah. Seperti kita tahu memang setiap orang yang berlainan pemikiran akan dituduh subversif karena haluan ini harus betul-betul dimiliki oleh negara, termasuk partai politik dan kebebasan berpendapat yang tadi saya katakan. Nah, terus kemudian yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, dalam mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini memang menghasilkan penanaman modal asing yang mengakibatkan hutang luar negeri yang luar biasa besar. Hutang luar negeri masuk, penanaman modal asing masuk. Nah, yang luar biasanya memang dulu itu ada satu bentuk kontrak seperti misalnya Jepang. Jepang itu membangun pabrik-pabrik mobil di Indonesia. Hampir seluruh merek pabrik mobil Jepang itu memiliki produksi assembling terbesar tuh di dunia tuh di Indonesia. Tapi luar biasanya Indonesia nggak dapat apa-apa, Jepang tuh hanya mendapatkan tenaga kerja murah, sumber bahan baku yang murah, terus kemudian tempat yang strategis untuk memproduksi produknya dan menjadikan negara industri kendaraan terbesar di dunia. Tapi Indonesia nggak dapat apa-apa. Tidak ada satupun dalam era industrialisasi yang dijalankan oleh Orde Baru itu yang made in Indonesia pun tak ada ya, kecuali mungkin barang-barang tekstil ya, itu pun terbatas. Tapi kalau industri yang dianggap modern, industri mesin dan sebagainya atau elektronik, nggak ada yang buatan Indonesia satupun. Sampai Pak Harto lengser ya, dulu pernah mau bikin mobil Timor tapi gagal juga. Artinya mereka hanya memanfaatkan, mengeksploitasi yang ada di Indonesia. Indonesia membiayai semuanya dengan hutang. Terus kemudian masalah eksplorasi minyak dan gas bumi. Seperti kita tahu dalam eksplorasi minyak dan gas bumi itu ada yang namanya Technical Assistance Contract. TAC ini perusahaan-perusahaan asing tuh bisa mengeksplor di wilayah Indonesia asal dia punya kedekatan dengan birokrat ya, jelas kedekatan dengan penguasa Orde Baru lah yang paling jelas. Nah, mereka punya perjanjian dengan Indonesia, biasanya perjanjiannya tuh antara 70-30 atau 15-85, 15% mereka, 85% Indonesia. Tapi seluruh eksplorasi mereka yang nanganin, dari mulai eksplorasi minyaknya sampai ke penjualannya, sampai ke marketingnya. Jadi Indonesia hanya terima bersih. Taruhlah Indonesia terima bersih 85% atau menerima yang 70%. Tapi itu semuanya sudah dikurangi biaya produksi dan sebagainya. Pada akhirnya kita hanya melongo aja karena tenaga ahlinya pun semuanya dari sana. Nah, pemerintah membentuk satu perusahaan regulasi namanya Pertamina. Itu pun juga syarat dengan korupsi ya. Syarat luar biasa dengan korupsi, karena siapa yang mengawasi mereka gitu pada akhirnya, karena semuanya ada di tangan Soeharto. Saat itu memang seorang pemimpin otoriter dan totaliter, jadi siapapun tidak akan bisa melawan atau ya apalagi bertentangan lah dengan prinsipnya Soeharto. Nah, industrialisasi masuk, kita juga akhirnya dibuai dengan berbagai macam hutang dan sebagainya. Hasil tidak ada karena hasilnya pun juga tidak jelas. Semuanya juga seperti misalnya perusahaan asing mengadakan eksplorasi harus kerjasama dengan perusahaan lokal. Perusahaan lokal ini juga milik daripada kroni-kroni penguasa ya. Akhirnya keuntungannya habis, pemerintah hanya dapat dari sumbangan pajak. Nah, ini terus berlangsung selama 32 tahun. Nah, mulai pada tahun 80-90-an tuh udah mulai ada investasi swasta masuk ke Indonesia secara
swasta nasional lah, seperti misalnya jalan tol dan sebagainya, itu pun dipegang oleh keluarganya Pak Harto ya, luar biasa waktu itu tuh. Nah sampai akhirnya Soeharto jatuh tahun 98 tuh karena memang kebangkrutan ekonomi yang ancur-ancuran karena kita sendiri tidak punya kemandirian di situ. Oke guys, sekian dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa di sana.